Sebagai orang yang memuja The Exorcism of Emily Rose, mendengar Scott Derrickson kembali ke fitrahnya membesut film horor otomatis membuat gue seperti orang yang mengalami momen demonik. Percampuran antara terlalu girang dan kerasukan keenam iblis yang gagal diusir oleh Pastor Richard Moore. Oke. Sebelum gue semakin ngaur, halo Sobat Kripik, balik lagi bersama gue Rangga di podcast Kripik Film. Di episode terbaru ini gue akan mereview film terbarunya Scott Derrickson yang kembali ke roots-nya nih, lewat The Black Phone alias telepon hitam. Di telepon hitam nantinya kita akan diajak kembali ke akhir tahun 70-an. Kalau nggak salah sih setting waktunya 1978-an lah ya. Yap, era di mana pada waktu itu tuh di Amerika lagi musim, bisa dibilang pembunuh berantai. Dari kalau nggak salah sih Ted Bundy sampai Berkowitz lah ya. Ya pokoknya yang pernah nonton serialnya David Fincher berjudul Mindhunter lah, ya itulah era-era itulah. Banyak banget kan tuh pembunuh berantai. Nah, The Black Phone ini nantinya akan mengajak kita ke era itu, menginjakkan kaki di pinggiran kota Colorado yang nampaknya damai dan tenang dari luar, namun ternyata problematik di dalamnya. Apalagi sejak adanya The Grabber, julukan untuk pelaku pembunuhan berantai dengan korban anak-anak, termasuk satu anak bernama Vinny, yang jadi mangsa paling baru dari serial killer dengan ciri khas selalu meninggalkan balon hitam di TKP ini. Ketika polisi terlihat putus asa dan investigasi para detektif pun kayaknya muter-muter di situ aja menemui jalan buntu, Gwen, adiknya Vinny yang memiliki bakat istimewa, seperti ditakdirkan untuk menyelamatkan kakaknya. Jika di telepon hitam nantinya bakalan bikin kita tuh inget-inget dengan kelakuan Pennywise. Yap, gak dipungkiri lah nih kalau telepon hitam ini nantinya akan mengingatkan kita semua dengan It, Pennywise. Well, itu bukan sebuah kebetulan karena source ceritanya ini ya, adaptasi dari telepon hitam ini emang asal-usulnya berasal dari karangannya Joe Hill. Siapa itu Joe Hill? Yap, gak lain dan tak bukan adalah anak dari pencipta badut mengerikan tersebut. Yap, Stephen King. Ya, dia adalah anak dari Stephen King. Kalau bukan anak Stephen King paling udah diserang habis-habisan kali ya. Wah, ini kok cerita The Black Phone mirip banget sama It ya. Tapi karena dia anaknya Stephen King sendiri, ya udahlah ya, lumrah lah ya. Namun telepon hitam walaupun mirip-mirip dengan It, bukanlah karbon kopi atau ngejiplak ketuplak mentah-mentah It lah ya. Formulanya yang emang kurang lebih sama nantinya dioplos dengan treatment berbeda. Dari ranah fantasi menjadi tontonan thriller yang realistis. Meski dibalut dunia supranatural, Scott Derrickson dan partner penulis skrip langganannya, dari Sinister juga ada,
Robert Cargill mampu meracik sekaligus mengemas tetek bengek cenayang dan hantu-hantuan yang nantinya berseliweran untuk terlihat masuk akal. Iya, intinya sih ada supranatural, tapi kita tuh nggak dibuat bertanya-tanya gitu. Logika kita tuh nggak serasa dibohongi. Pokoknya masuk akal deh di The Black Phone ini. Keduanya, Scott Derrickson dan Robert Cargill tuh kayak mengerjakan PR mereka dengan benar. Karena sejak awal narasinya bergerak dengan elemen penceritaan yang dipenuhi daya hayal, tapi logikanya tuh dapat dipertanggungjawabkan alias nggak ngasal. Gue yang terkesima dengan telepon hitam kemudian bertanya-tanya, kesulitan untuk menemukan di mana sih letak jeleknya film ini, di mana sih titik lemahnya gitu. Karena gue bener-bener ini film karena bagus banget menurut gue, jadi kayak kok nggak ada jeleknya gitu. Kecuali emang yang nonton, emang penonton yang demen banget buat mencari-cari kesalahan sampai detail-detailnya gitu. Tapi kalau gue sih sangat sangat menikmati gitu, jadi nggak peduli nggak sampai nyari-nyari kesalahan lagi gitu loh. Filmnya terlalu bagus buat gue. Alur lambannya pun sebenarnya bukanlah kekurangan, tetapi bisa dibilang cara yang manusiawi sekaligus keputusan paling tepat mempresentasikan film yang dibintangi juga oleh Ethan Hawke sebagai si pembunuh bertopeng ini. Dengan begitu, dengan alur lambannya tersebut, penonton justru diberikan waktu untuk tak saja mengunyah segala misteri dan teka-teki yang disuapkan oleh Derrickson sampai 33 kali. Alias pokoknya lu diberi waktu lah buat mencerna dulu lah tuh segala teka-teki dan misteri. Termasuk soal keganjilan telepon serta keberadaan di mana sih si Vinny ini disekap oleh si The Grabber. Scott Derrickson juga membiarkan dululah buat kita semua mencerna perlahan kerangka cerita yang sedang dibangun dengan sabar, beserta mengenalkan satu persatu karakternya, khususnya introduksi ketiga tokoh sentral, si Grabber, Vinny, dan Gwen yang mulutnya sering bikin onar. Ini karakter favorit gue nih, Gwen. Mulutnya gila banget, sampah men. Polisi aja di fuck you-in. Gila Gwen. MVP banget lah Gwen ini. Dia juga sempet kan pas kakaknya itu dibully, gila dia ngebela, ngambil batu terus ditakolin tuh ke pembulinya sampai bocor. Mantep banget lah Gwen. Saat telepon hitam kemudian berhasil bikin kita peduli baik oleh penceritaan dan penokohan, barulah deh nih Scott Derrickson memulai aksi berikutnya. Melepas kengerian sekaligus meningkatkan intensitas tegang hingga nantinya babak klimaksnya, babak akhir. Pace-nya juga mulai deh tuh dari lamban langsung di tes makin kenceng deh tuh. Apa yang nantinya membuat telepon hitam sangat menonjol dari film-film supranatural sejenis adalah berkat kemampuan bernarasinya Scott Derrickson yang apik dalam menggiring penonton untuk ikut terlibat menemukan Vinny. Dari menyusun puzzle berbekal petunjuk Gwen sampai secara emosional menyoraki setiap aksi survival kakaknya ini. Eksplorasi karakter yang mantap di paruh pertama pun punya peranan krusial dalam mengikat chemistry yang kuat. Gak hanya antara sahabat serta saudara kandung, yap ini.
perlu digarisbawahi sahabat, gue demen banget bagaimana Scott Derrickson memvisualkan, menggambarkan sahabatan ini antara Vinny dan sahabatnya Robin yang selalu membantunya. Itu keren banget, demen banget gue. Scott Derrickson juga nantinya mengikat kita secara batin. Ikatan batin tak terlihat yang membuat kita bersimpati dan peduli setengah mati dengan nasib Vinny. Terakhir, eksekusi Derrickson dalam meramu thrillernya dan mengisinya dengan adegan-adegan efektif yang menghasilkan beragam reaksi sekaligus aneka sensasi. Dari senang sampai tercengang. Semua elemen kayak cerita, karakter, visual, scoring, dan penampakan begitu kompak, menciptakan tontonan horor yang memuaskan. Bangsat emang Scott Derrickson ini. Ini salah satu film, gak hanya film horor terbaik ya tahun ini, tapi film secara general lah tahun ini menurut gue terbaik. Apalagi khususnya nih klimaksnya yang memuaskan banget, gila. Kayak lu nonton momen superhero terpuruk terus bangkit untuk melawan musuhnya, itu dapet banget. Asli dalam bioskop gue kayak bersorak lah buat ayo Vinny kalahkan The Grabber, ayo. Kayak gue tuh ngarep banget Vinny ini bisa selamat dan keluar, dan wah pokoknya itu paruh terakhir tuh bener-bener di momen roller coaster banget lah. Keren banget Scott Derrickson. Makanya gue memberikan nilai 8 bungkus keripik lah untuk Telepon Hitam, The Black Phone ini. Jadi buat yang suka dengan horor, dan khususnya terutama yang fans Scott Derrickson seperti gue yang menyukai film The Exorcism of Emily Rose, ayolah jangan sampai dilewatkan lah film Telepon Hitam, The Black Phone ini. Nonton asli, gue rekomendasikan sekali, wajib nonton lah. Sayang banget lah ini kalau nggak nonton di bioskop, soalnya scoringnya juga mirip-mirip Sinister gitulah pokoknya. Disturbing, mengganggu banget suara-suaranya itu. Kalau nggak nonton di bioskop sih nggak dapet lah feelingnya ya. Well, terima kasih buat yang masih mau mendengarkan podcast Keripik Film episode review The Black Phone sampai ke menit 13 ini. Thank you banget. Sampai jumpa di episode berikutnya, di review berikutnya. Gue Rangga. Ciao. Bye-bye. Dadah.